siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Kak Kelly lagi nyelera nih sama tembok di belakang Kak Kelly. Tembok ini kuat loh, karena bisa menahan berat badan Kak Kelly. Adik-adik, kira-kira Kak Kelly bisa nggak ya ngerobohin tembok belakang Kak Kelly ini? Kak Kelly coba ya. Kak Kelly dorong tembok ini. 1, 2, 3. Ini bakal dorong tembok ini. Coba ya, bantu Kak Kelly coba hitung. 1, 2, 3. Dorong. Ya. Susah ternyata adik-adik. Tembok ini kuat sekali. Seperti yang akan Kak Kelly ceritakan saya ini. Kak Kelly akan menceritakan sebuah tembok yang sangat penting. Yuk, disimak. Waktu itu, bangsa Israel, bangsa kesayangan Tuhan, melakukan banyak sekali dosa dan membuat Tuhan sangat marah kepada mereka. Tuhan menghukum mereka dengan cara memberikan mereka kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengasihi Tuhan. Bangsa Israel dibawa pergi ke tempat yang jauh dan tidak boleh pulang. Beberapa dari mereka disuruh bekerja pada raja yang memerintah di tempat itu. Tapi Tuhan itu baik. Terpujilah Allah. Tuhan tidak terus-terusan marah kepada mereka. Tuhan mengampuni mereka. Bangsa Israel diizinkan pulang ke Yerusalem. Tapi kota Yerusalem sekarang sudah tidak seperti dulu. Kota Yerusalem sekarang hancur, dibakar oleh musuh-musuh mereka. Mereka kini bahkan tidak punya tembok untuk menjaga mereka. Zaman dahulu, setiap kota harus memiliki tembok. Tembok itu gunanya untuk melindungi, supaya musuh tidak masuk ke kota dan menyerang mereka. Sedihnya, saat ini tembok Yerusalem hancur. Itu berarti tidak ada lagi yang melindungi mereka dari serangan musuh yang bisa datang kapan saja. Dan itu berarti orang-orang di luar juga bisa melihat sebuah kegiatan yang mereka lakukan. Adik-adik, coba yuk kita pikirin kalau di rumah kita nggak ada tembok. Mungkin kita punya banyak mainan, punya baju yang bagus, punya TV yang besar, ada boneka, ada buku juga. Tapi nggak ada temboknya. Apa ya yang akan terjadi? Iya, orang-orang mungkin akan masuk dan mengambil barang punya kamu karena tidak ada temboknya. Bangsa Israel saat ini tidak ada temboknya. Bangsa Israel butuh tembok. Tapi siapa ya yang akan bikinnya? Kita lihat yuk kelanjutan videonya. Tuhan mengasihi mereka. Terpujilah Tuhan. Tuhan memedulikan mereka. Tuhan mengirimkan seseorang bernama Nehemia. Nehemia sedih sekali. Sangat amat sedih ketika diberitahu bahwa Yerusalem tidak punya tembok.
Nehemia menangis. Nehemia berseru kepada Tuhan. Hatinya sedih. Nehemia tahu betapa pentingnya sebuah tembok bagi Yerusalem. Tapi Nehemia sedang bekerja. Ia bekerja pada Raja Persia. Dengan pertolongan Tuhan, Nehemia diberi izin oleh Raja untuk pergi ke Yerusalem. Tidak hanya diizinkan, Raja bahkan menyuruh panglima-panglima perangnya untuk ikut Nehemia dan melindungi Nehemia selama perjalanan. Tuhan itu baik. Tuhan itu berkuasa buat apapun yang Dia mau. Lalu Nehemia sampai di Yerusalem. Nehemia dan orang-orang Israel mulai membangun tembok Yerusalem. Hari demi hari, satu demi satu, mereka mulai membangun tembok itu. Tapi, oh tidak, ternyata tidak semua orang senang kalau tembok Yerusalem dibangun kembali. Ada orang-orang yang hatinya tidak baik. Mereka tidak senang dengan apa yang Nehemia lakukan. Lihatlah wajah mereka. Mereka ingin supaya tembok tidak jadi dibangun. Apakah Allah diam saja? Tentu tidak. Allah itu berdaulat. Allah itu berkuasa. Berdaulat itu artinya semua apapun yang Allah mau terjadi pasti dan harus terjadi. Allah mau supaya tembok Yerusalem berdiri lagi. Adik-adik, tahukah kamu kalau Allah itu berdaulat loh dalam hidup kamu? Semua rencananya pasti dan harus terjadi. Jika Ia ingin kamu menjadi dokter, maka dengan rencananya yang ajaib, Ia akan membantumu menjadi dokter. Allah itu berdaulat. Semua rencananya pasti dan harus terjadi. Siapa sih yang bisa menghancurkannya? Gak ada. Gak ada yang bisa menghancurkannya. Kita itu lemah loh. Tapi Allah itu kuat dan juga besar loh. Semua yang Ia rencanakan pasti dan harus terjadi. Allah melindungi dan menjagai Nehemia dan semua orang yang membangun tembok Yerusalem. Setelah 52 hari, tembok Yerusalem berdiri lagi dengan kokoh. Hore! Sekarang kota Yerusalem punya tembok lagi. Sekarang mereka tidak akan dengan mudah diserang musuh. Sekarang mereka sudah dilindungi oleh tembok yang kuat dan tinggi. Allah berkuasa. Allah menjagai. Allah melindungi. Allah menolong Nehemia dan teman-temannya untuk membangun tembok Yerusalem persis seperti apa yang Allah mau. Terpujilah Allah. Halo adik-adik, kalian sudah mendengarkan kebenaran firman. Sekarang Kak Kelly mau bertanya nih. Tadi kota Yerusalem kenapa ya? Iya, kota Yerusalem tidak mempunyai tembok. Tapi ada seseorang yang ingin membuatkan tembok. Siapa orangnya? Nehemia. Ya, Nehemia dibantu oleh siapa? Oleh Raja Persia. Pintar adik-adik semua, kalian hebat karena bisa menjawab pertanyaan yang Kak Kelly berikan. Adik-adik, Allah itu berdaulat loh. Semua yang Ia rencanakan pasti dan harus terjadi karena Ia berdaulat. Adik-adik ketika dewasa nanti, adik-adik menjadi apa? Ada yang menjadi dokter? Atau menjadi pilot? Menjadi polisi? Atau menjadi guru? Adik-adik, rencana Tuhan tuh istimewa loh buat tiap adik-adik. Tuhan berdaulat atas semua yang adik-adik akan lakukan. Adik-adik percaya kalau Tuhan itu berdaulat atas kehidupan adik-adik? Mungkin saja. Ya, Kak Kelly
juga percaya loh kalau Allah itu berdaulat. Apa yang direncanakannya harus dan pasti terjadi. Sekarang waktunya kita ayat hafalan. Ya, ayat hafalan kita ada di Mazmur 100 ayat 4. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita ulang ya. Ada di Mazmur 100 ayat 4. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ya, sekarang pakai gerakan yuk. Kita tangannya, mana tangannya? Tangannya gerak-gerakin. Ya, gerakin. Stop. Dan kita buka tangannya. Kita buka kitabnya. Di Mazmur 100 ayat 4. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ya, pintar. Sekali lagi ya. Kita gerakin dulu tangannya. Ke atas, ke bawah, ke samping, atas. Ya, kita buka kitabnya di Mazmur 100 ayat 4. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Yes, pintar semuanya. Jangan lupa rekamannya dikirim ke WhatsApp. Kita mau mengakhiri kelas kita harus berdoa dulu. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Tuhan berdaulat atas kehidupan kami ya, supaya kami ada di dalam rencana-Mu. Tuhan yang pimpin kami, jagai kami. Tuhan yang lebih lagi pegang kami. Tuhan juga berkati orang tua kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Sekarang kami mau mengakhiri kelas kami. Tuhan yang pimpin kami sampai minggu depan. Kami akan bertemu kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Dah.